Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sekalian, di mana kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tausiah pada subuh. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nanti. Yang bertindak pemateri pada subuh kali ini, Bapak Ustadz Ali, kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Bapak Ustadz Ali Sadi, kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala aidan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai hari ini, pagi hari ini, Allah masih memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk sama-sama melaksanakan lezatnya sholat subuh berjamaah dan juga nikmatnya kita hadir dalam taklim. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal yang akan menjadi syafaat bagi kita di akhir nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, teladan kita, panglima kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang istiqomah menjalankan syariatnya, sehingga kita semua diwafatkan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat jembatan nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah, jadi sebelumnya perlu saya sampaikan, saya di sini membadalkan ya Pak Jum ya. Mestinya kan jadwalnya Ustadz Priyatno ya. Kata beliau berhalangan. Di sini mestinya ada Ustadz Ali Ahmed, ada Ustadz Edison, Ustadz Santo. Mohon maaf kalau saya menggantikan ya. Ini semalam ya Pak Jum ya.
Ala kulli hal, ya karena diminta maka insyaallah saya sampaikan. Jamaah yang Allah, jadi pada pagi hari ini biasanya kan kajiannya fikih ya Ustaz Peri, cuma saya tidak akan bahas fikih. Mungkin sedikit menyampaikan ini terkait dengan momentum masih berada di bulan Rabiul Awal. Kalau nggak salah pada pekan pertama Ustadz Edison menyampaikan terkait dengan biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, ada salah satu kewajiban yang harus kita lakukan terkait dengan kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bab terkait dengan materi ya wajibuna nahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kewajiban kita kepada Rasulullah yang melekat dalam diri kita. Ya mungkin kalau kemarin sudah bahas terkait dengan salah satu bentuk ya kecintaan kita kepada Nabi adalah kita mengenal biografi Rasulullah SAW. Yang tak kalah pentingnya juga ada kewajiban yang lain yang harus kita miliki, harus kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya jamaah sekalian, wajibun nahwa Rasul, kewajiban kita kepada Rasul yang pertama adalah al-imanu bihi, yaitu mengimaninya. Ini sebagaimana dalam muqaddimah tadi Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Ini terkait dengan mengimani Rasul. Kata Allah dalam ayatnya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah ya dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad ya bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dengan jiwa mereka, fi sabilillah jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang yang benar, orang yang jujur. Jemaah sekalian, jadi sekali lagi ayat ini menerangkan kepada kita terkait dengan kewajiban kita kepada Nabi adalah al-imanu bihi, yaitu mengimaninya. Jadi di sini ditegaskan kembali orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat ini ada 3 amalan yang melekat yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya adalah kata beliau ketika ada perintah iman kepada Allah pasti harus beriman kepada Rasul gitu. Jadi ada 3 hal yang melekat yang harus diamalkan. Kalau kita meninggalkan salah satunya maka tidak akan diterima iman orang amal orang tersebut. Di antaranya adalah tadi kalau ada perintah iman kepada Allah pasti harus diikuti iman kepada Rasul gitu. Sehingga kalau ada sekelompok orang yang hanya mengimani Al-Quran misalnya, dia tidak mengimani sunnah atau hadis, maka batal keimanannya. Karena apa tadi harus satu paket gitu. Kalau iman kepada Allah harus dibarengi iman kepada Rasul gitu. Begitu juga ketika ada perintah wa aqimus shalah wa atuz zakat, pasti ada, kalau ada perintah salat harus ada perintah zakat gitu. Makanya kalau ada orang hanya salat saja misalnya, tidak melaksanakan perintah zakat, maka tidak diterima salatnya. Sehingga dalam riwayat ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya menjabat khalifah pertama kali, ketika ada sekelompok kaum yang tidak membayar zakat, ketika didakwai tidak mampu, tidak mau berubah juga pendiriannya, maka berlakulah hukum yang memeranginya orang-orang tidak bayar zakat tersebut. Karena tadi tidak akan diterima ibadahnya ya sholatnya kalau tidak diikuti dengan bayar zakat. Makanya nanti kalau terkait dengan zakat itu ada syarat-syaratnya ya. Mungkin kalau kebanyakan kita yang belum mampu ya cukup dengan zakat fitrah. Tapi kalau yang punya kemampuan sampai nisab misalnya, maka ada zakat mal berlaku seperti itu. Jadi yang kedua kata Ibnu Abbas adalah ketika ada perintah sholat maka wajib juga perintah zakat. Begitu juga yang ketiga adalah yaitu birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua, itu hukumnya wajib ya, gitu. Ini 3 hal yang harus dipahami. Nah, kembali jemaah sekalian,
Jadi kemudian ketika kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tsumma lam yartabu. Kita tidak boleh ragu-ragu gitu kan. Jadi kita tidak boleh beriman kita kepada Allah, kepada Rasul itu nggak boleh dalam diri kita ada rasa was-was. Ada ragu-ragu. Kenapa? Ragu-ragu juga termasuk yang bisa tidak diterimanya keimanan seseorang gitu kan. Karena terkait dengan namanya syurutu qabulu syahadatain misalnya. Ada terkait dengan syarat terimanya syahadat yaitu ketika tidak ada al-irtiyab. Tidak boleh ragu-ragu, harus yakin ya. Jadi syaratnya harus yakin imannya gitu. Jadi kalau ada rasa ragu-ragu dalam dirinya maka imannya tidak akan diterima. Maka kata Allah betul ya, tsumma lam yartabu. Kita tidak boleh yakin, kita tidak boleh ragu iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian jamaah Allah dilanjutkan dalam ayat tersebut, kemudian juga bentuk keimanan kita yang jujur, yang yakin, maka muncul perintah namanya wajahadu bi amwalihim. Ada perintah terkait dengan jihad. Nah kembali kalau bicara jihad, kalau kita berhadapan dengan orang kafir maka berlaku jihad qital ya, berhadapan dengan orang kafir. Itu jihad bentuk ya perlawanan kita kepada kemungkaran yang ada di depan kita. Misalnya dulu kita, kalau Nabi dulu perang Badar langsung berhadapan dengan orang kafir ya. Peperangan zaman Rasulullah. Kalau zaman kita kemerdekaan melawan penjajah ya, orang kafir ya, siapa, Belanda, Inggris bisa, kemudian lawan Jepang, itu berhadapan dengan mereka. Nah kemudian jihad ini ternyata luas, bukan hanya sekedar qital ya. Ada jihad juga dengan cara yang lainnya, termasuk kita thalabul ilmu itu jihad itu. Menuntut ilmu itu jihad itu. Nah, kalau bicara jihad ternyata juga di sini Allah tegaskan jihad itu butuh pengorbanan, yaitu bi amwalihim wa anfusihim. Ternyata jihad itu juga butuh pengorbanan dengan amwal, dengan harta dan dengan nyawa atau jiwa. Kalau kita bicara dalam sirah sahabat, ya pengorbanan sahabat itu ternyata dalam menyambut seruan jihad itu luar biasa. Sehingga dalam sebuah riwayat, salah satu sahabat yang tidak bisa dikalahkan amalnya dalam segala apapun adalah Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Nabi mengumumkan para sahabat untuk sama-sama memenuhi panggilan Allah untuk berjihad, dan Allah juga menyiapkan untuk mempersiapkan bekal untuk perbekalan perang bi amwalihim. Maka ketika itu berlomba-lomba sahabat untuk menyiapkan bekal peperangan. Sehingga suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu semuanya itu menyerahkan semua hartanya untuk persiapan bekal peperangan. Sehingga ketika itu Umar bin Khattab langsung, saya tidak pernah mampu mengalahkan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq. Sementara ketika itu Umar bin Khattab hanya separuh hartanya dia berikan untuk persiapan perbekalan peperangan. Ketika ditanya Abu Bakar, kenapa kau menyerahkan semuanya? Ya, apa yang kau tinggalkan untuk keluarganya? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Itu keimanan Abu Bakar seperti itu. Kalau Umar separuh hartanya. Kalau Utsman bin Affan pernah ya Nabi tawarkan juga ya untuk jihad, yaitu ketika itu ada di Madinah itu ada sumur yang dimiliki orang Yahudi ya. Sehingga ketika itu Nabi tawarkan siapa sahabat yang mampu berjihad untuk membeli sumur yang dimiliki Yahudi. Kenapa? Ketika itu sumur tersebut itu dimiliki Yahudi dijual oleh kepada orang-orang Islam di Madinah. Sehingga ketika itu kan banyak sahabat yang kurang mampu, keberatan, mahal harganya. Sehingga ketika itu kemudian Utsman membeli ya sumur tersebut. Ketika itu ya ingin membeli semuanya, tapi orang Yahudi itu nggak mau. Jangan semuanya deh, 50-50 kalau bahasa kitanya.
Oke deh kalau gitu nggak apa-apa gitu kan. Sehingga kemudian disepakatin sehari ini miliknya Yahudi, dia ngejual siapa yang butuh air. Sehari lagi jatahnya sahabat Utsman. Nah rupanya dalam perjalanannya kalau hari milik Yahudi itu sepi, nggak ada yang ngambil air, beli air gitu kan, karena bayar gitu kan. Ketika jatahnya sahabat Utsman, banyak orang ambil, bahkan digratiskan masalahnya. Para sahabat berlomba-lomba mengambil air sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kalau besok pasti bayar sama Yahudi. Akhirnya lama-lama kalau jatah Yahudi sepi, wah dia nih nggak, kalau begini nggak menguntungkan juga. Nah, akhirnya apa? Kemudian dia dibeli semua kepada sahabat Utsman bin Affan. Sehingga kemudian ketika itu gratis semua yang butuh air ya mengambil air di sumur tersebut. Ini contoh jihad juga namanya. Nah, jemaah sekalian, banyak medan jihad ya, termasuk adalah jihad ya ketika setelah peperangan itu Nabi pernah menyampaikan dalam riwayat kita akan menghadapi dari jihad asghar kepada jihad akbar. Apa di antara adalah jihadu ya melawan hawa nafsu, jihad juga gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan kita yang tidak mampu mencontoh kepada para sahabat yang luar biasa ya. Ya sesuai dengan kapasitas kita, keimanan kita. Mungkin kita tidak seperti Utsman bin Affan, mungkin kita tidak seperti Abu Bakar Asy-Siddiq ya. Tidak seperti sahabat yang lainnya. Ya, kita bisa berjihad dengan harta kita, dengan sesuai dengan tadi keimanan kita. Walaupun tidak bisa meneladani 100% para sahabat ya. Ini paling tidak kita menunjukkan semangat jihad kita baik dengan harta kita, dengan jiwa kita ya dalam rangka tadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata bentuk kejujuran iman itu dia harus melaksanakan jihad tadi ya. Baik tadi dengan amal ya, dengan harta ya, dengan jiwa, karena kata Allah ditutup ayat tersebut ulaika humus shodiqun. Nah, orang yang mampu melaksanakan itulah maka dia termasuk orang yang jujur, orang yang benar keimanannya. Makanya kalau orang teriak-teriak misalnya dia ngaku beriman tapi sebenarnya dia tidak ada semangat untuk berjihad, minimal tadi melawan hawa nafsu kita, rasa malas kita ya, berarti perlu dipertanyakan keimanannya. Kemudian jamaah Allah, jadi kewajiban kita yang pertama adalah al-imanu bihi, yaitu mengimaninya. Kemudian kewajiban kita ya wajibun nahwa rasul. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah setelah kita mengimaninya, kita yang kedua adalah mencintainya, yaitu mahabbatuhu, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta ya di masjid Allah bukanlah sekedar menaruh simpati ya, namun juga menuntut konsekuensi lanjutan dari sebuah pernyataan cinta. Jadi cinta ini bukan sekedar rasa simpati, tapi ada konsekuensinya gitu kan. Karena ketika orang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka melekat dalam dirinya ada konsekuensi yang harus dia lakukan, yang harus dia patuhi, amalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, suatu ketika sahabat Umar bin Khattab ya pernah berkata kepada Rasulullah SAW ya bahwa Rasul adalah orang yang paling dicintainya ya dari segala sesuatu kecuali dirinya. Ya, suatu ketika Umar bin Khattab menyampaikan kepada Nabi ya, Nabi itu yang paling dicintai kecuali dirinya. Jadi setelah dia mencintai dirinya baru mencintai Rasul. Maka Nabi segera meluruskan ya kesalahan cinta Umar bin Khattab terhadap Rasul. Apa kata Nabi dalam sebuah riwayat Imam Ahmad? Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna indahu ya habba ilahi min nafsihi. Jadi kata Nabi ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian hatta akuna ya, sehingga menjadikan aku ya
lebih dicintai ya, ahabba ilaihi min nafsihi, daripada dirinya. Jadi ketika dikoreksi oleh Nabi, maka Umar langsung merubah pernyataan yang tadi salah tadi. Jadi dia harus menjadikan cinta kepada Allah Rasulullah di atas segalanya, baru dirinya dan keluarganya atau sahabat yang lainnya. Jadi ini contoh ya. Jadi pengukuhan iman itu bukan hanya tadi simpati, tapi dia harus ada upaya ya, semangat dalam jiwanya untuk tadi mencintai secara jujur ya, meneladani, mencintai dan sebagainya. Nah, kemudian jamaah Allah, Rasulullah mengajarkan kepada para orang tua nih terutamanya, agar mengajarkan kepada anaknya tentang 3 hal yang diperintah untuk mencintai Nabi. Ini terkait dengan momentum masih dalam suasana Maulid Nabi ya, termasuk di Puri sendiri kan hari Jumat ya, di Sholat Al-Ikhlas ya. Kalau nggak salah nanti hari pagi ini di Nurul Hijrah ya akan memperingati Maulid Nabi. Nggak tahu nih Al-Madinah kapan Pak Iwan? Ada Maulid Nabi ke Pak Iwan? Ada agenda nggak? Ya artinya dimusyawarahkan dengan pengurus yang lain, karena memang juga kita masih momentum suasana wabah juga, perlu dipertimbangkan juga. Kalau ternyata ada pertimbangan yang lain, silakan. Jadi artinya kalau jamaah bertanya nanti biar pengurus bisa menyampaikan terkait dengan momentum Maulid Nabi, karena menjadi tradisi di masyarakat ya. Ketika ada perayaan Maulid Nabi, maka kita mengadakan acara Maulid Nabi. Nggak tahu di Darussalam ada nggak, Ustaz? Kayak masjidnya bagus ya, baru ya. Ya artinya kan momentum Maulid Nabi tidak hanya berbarengan dengan bulan Rabiul Awal, kapan saja. Kadang-kadang sampai mau lebaran, mau puasa lagi masih Maulid juga. Kembali ya, jadi terkait dengan mahabbatuh ini ada 3 yang Nabi perintahkan kepada orang tua ya, terkait dengan perintah untuk mengajarkan kepada putra putrinya. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadisnya ya, Nabi menyampaikan adibu auladakum ala salasin hisalin ya. Jadi kata Nabi, ajarilah anak-anak kalian terhadap 3 hal. Apa? Ala hubbi nabiyikum, yaitu untuk mencintai nabimu, wa hubbi ahli baitihi, dan mencintai ahli baitnya, kemudian wa ala qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ini 3 pesan Nabi, 3 perintah Nabi kepada orang tua. Ini keperintahkan orang tua semua. Jadi Nabi memerintahkan kepada umatnya, kepada orang tua tadi, yaitu adibu auladakum ala salasin hisolin. Jadi ajarilah kepada anak-anak kita ini kepada 3 hal, 3 perkara nih orang tua. Ini karena orang tua ini berat tanggung jawabnya nanti di akhirat nanti ya. Jadi kita semua akan dimintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala kepemimpinan kita ya. Jadi 3 perkara yang harus diajarkan kepada anak kita, kata Nabi, adalah ala hubbi nabiyikum, yaitu untuk mencintai Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara cinta, dulu sahabat itu sangat cintanya kepada Nabi itu dalam sebuah perang ya, perang Uhud, itu sangat cintanya kepada Nabi. Itu Nabi, sahabatnya banyak jadi tameng hidup dirinya. Kenapa sangat cintanya? Dia tidak ingin Nabi terluka dalam medan peperangan. Jadi dalam sebuah riwayat ketika perang Uhud itu kan terjadi kesalahan komando, mungkin bahasa kita nggak sesuai dengan instruksi Nabi dari awal ya. Ketika berhasil memukul pasukan kafir, pada Nabi berwanti-wanti ya, pasukan pemanah jangan turun apa yang terjadi di bawah. Supaya ternyata ketika melihat ghanimah ditinggalkan oleh orang kafir, banyak yang pasukan pemanah yang turun ya.
ke lembahnya. Akhirnya tinggal beberapa orang yang masih di atas bukit gitu kan. Akhirnya ketika itu hampir si Nabi terbunuh. Dan banyak sahabat yang kemudian menjadi tameng hidupnya, ada yang terbunuh karena tadi cinta kepada Nabi, Nabi jangan sampai terluka. Itu sampai banyak sahabat yang tadi ya bentuk cintanya mengorbankan dirinya, jangan sampai Nabi mendapatkan tadi ya terluka dalam semua dan pertempuran misalnya. Banyak bentuk cinta kepada Nabi ya. Di antaranya tadi memperbanyak baca shalawat Nabi dan mengamalkan sunnah Nabi itu. Jadi kalau kita melaksanakan sunnah Nabi adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya banyak sunnah-sunnah yang ada ya. Hampir 24 jam itu Nabi itu hidupnya penuh dengan sunnah ya. Maka ketika ada sahabat bertanya kepada Aisyah, karena bagaimana dengan Nabi? Ya karena khuluqul Al-Qur'an. Karena Nabi itu akhlaknya Al-Qur'an. Apa semuanya ya baik semuanya. Kalau kita meneladani, insya Allah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah Allah, perintah yang kedua yang Nabi perintahkan kepada orang tua adalah wa hubbi ahli baitihi, yaitu diperintah untuk mencintai ahli baitnya. Siapa ahli baitnya? Itu keluarganya Nabi, istrinya, anaknya, sahabat-sahabat mertua-mertuanya Nabi ya. Termasuk anak cucunya Nabi itu ahli baitnya. Habib Rizik itu dalam urutan Rabiul Awal ya, urutan ke-38 ya. Kalau sampai ke Fatimah, kalau sampai Nabi itu 39. Itu dalam silsilah ya, itu di Rabi Ta'alawiyah itu ya. Habib Rizik itu urutan ke-38 sampai ke Fatimah. Kalau sampai ke Nabi dia ke 39. Urutannya sanadnya terus sampai ke baginda sallallahu. Makanya Ustadz Agus Somad sangat marah ketika seorang artis menyampaikan Habib itu adalah tukang obat. Marah itu. Pezina, wahai pezina gitu, wahai peminum khamar gitu kan, sampai gitu kan. Kalau tidak mampu mencintai anak cucu Nabi, minimal jangan komentar yang jelek aja, punya gitu. Udah tukang zina ya kan, terkenal dengan zinanya dia kan, artis tersebut kan. Sampai ada ustadz yang lain komentarnya pedas banget itu kan. Udahlah kalau nggak bisa ngomong baik, kalau mendingan diem gitu kan. Itu kan menyakiti juga kan. Kenapa? Ya tadi bentuk cinta kita kepada ahli baitnya tadi. Jadi kalau kita ini nggak usah ngomong macam-macam lah. Kalau misalnya itu kan jelas nih sanadnya apa mungkin nasabnya ya maksudnya ya. Nggak usah ngomong macam-macam. Kalau kita tidak mampu dengan diem. Jangan komentar-komentar yang buruk gitu kan. Karena betul beliau itu ya secara silsilahnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada kalau dalam Rabi Ta'alawiyah itu ya marganya banyak yang sampai kepada Nabi itu ada Al-Habsi, ya, Al-Jufri, ada lagi Al-Qadri. Kalau di Indonesia itu banyak ya. Kayak Habib Salim Segaf Al-Jufri, ada Al-Idrus ya, ada banyak gitu. Asyegaf banyak gitu. Jadi kita nggak usah, pokoknya kalau nggak ini jangan komentar yang jelek-jelek. Bagaimanapun jelek apapun mereka adalah masih ada darah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita cintai bagaimanapun ya. Ini tentunya dalam hal-hal yang disyariatkan ya itu kan. Karena nanti terkait dengan misalnya cinta ini memang ada batasannya ya. Terkait kalau ada misalnya walaupun kita cinta kepada seorang, kalau perintah maksiat maka kita tidak boleh mengikutinya kan, kata begitu kan. Jadi cinta ini harus ada batasannya ya. Jadi la ta'ata li makhluk fi ma'syatil khaliq. Kita tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah yang kedua Nabi memerintahkan untuk yaitu wa hubbi ahli baitihi. Ya kita diperintah mencintai ahli baitnya Nabi gitu kan.
Ya, maka kalau waktu belum lalu di Prancis itu kan yang heboh ya kan, kita mengecam gitu kan. Nabi dibikin karikatur, ya marah gitu kan. Itu pelecehan gitu kan. Itu wilayah-wilayah masalah agama, orang jangan di bahan mainan gitu kan. Nah, kalau kita marah wajar kan. Kemudian ketika umat Islam disuruh untuk memboikot produk Perancis, wajar. Nah, bentuk kecintaan kita kepada Nabi, Nabi kan tidak boleh diilustrasikan, digambarkan, nggak boleh misalnya. Termasuk ulama Syekh Al-Azhar juga langsung kan memerintahkan untuk memboikot juga segala produk. Kenapa? Marah gitu kan. Kenapa kita tidak boleh melecehkan agama lain? Islam tidak mengajarkan ya kita melecehkan agama Kristen, Yahudi, nggak boleh, silakan, lakum dinukum boleh. Tapi kalau kita dilecehkan kita harus marah juga. Ini terkait dengan masalah prinsip dalam beragama. Jadi Indonesia adalah negara yang toleransi, makanya Prancis belajar di Indonesia mestinya. Kita mayoritas tidak pernah melecehkan agama minoritas, Hindu sekalipun, Buddha, kita hargai mereka, silakan ya, karena wilayah keyakinan mereka gitu. Jadi kalau sudah menyinggung, melecehkan, kita wajib marah gitu. Jadi kembali sekalian, jadi perintah yang kedua kata Nabi kepada orang tua adalah yaitu hubbi ahli baitihi. Kita belajar untuk mencintai ahli baitnya. Yang ketiga adalah wa qiraatil Quran, yaitu orang tua diperintah untuk mengajarkan putra-putrinya untuk membaca Al-Quran. Nah, ini penting jemaah sekalian. Kalau kita bicara Al-Quran luar biasa ya gitu kan. Pahalanya kita sering mendengarkan ya tentang keutamaan tilawatul Quran ya, nanti sering kita mendengarkan. Pahalanya bukan per kalimat tapi per huruf ya. Kemudian juga yang harus menjadi pemacu kita semangat adalah ya, dalam sebuah riwayat Nabi menyampaikan ada 4 golongan yang diridhokan Quran. Salah satu adalah orang yang talil Quran, yang rajin membaca Al-Quran gitu kan. Makanya kita harus menjadikan agenda harian kita tiada hari tanpa baca Al-Quran. Apa niatnya? Melaksanakan perintah Nabi, perintah Allah, bukan karena orang, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kembali kita orang tua ya wajib mengajarkan putra-putri untuk belajar Al-Quran. Jangan sampai nanti di hadapan Allah kita menyesal ya ketika tidak mampu mengajarkan putra-putrinya untuk baca Al-Quran. Karena nanti ya terkait dengan amalannya akan mengalir terus kalau sudah meninggal adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu pasti bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena bentuk keimanan dia tuh harus bisa baca Al-Quran dan memahami Al-Quran dan mengamalkannya gitu. Ini yang harus kita lakukan ya, karena kita semua sudah yakin bahwa kita semua akan meninggal, pasti kita akan mati. Salah satu bentuk persiapan kita sebelum meninggal adalah kita persiapkan amal yang akan mengalir terus walaupun kita meninggal nanti. Jadi kalau kita yakin dengan kematian, ya kita harus mempersiapkan amal-amal yang akan mengalir terus kalau kita sudah meninggal. Apa kata Nabi? Pertama, sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah itu kan mengalir terus. Yang kedua adalah au ilmun yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita bisa baca Al-Fatihah diajarin kan. Orang kemudian bisa apapun ilmunya, kalau manfaat ajarkan kepada orang lain, itu akan mengalir terus pahalanya. Ya, nggak mesti banyak ya, asal kita paham, sedikit amalkan ya, kita dakwakan, itu manfaat namanya. Maka ada sebuah hadis balighu anni walau ayah misalkan, itu terkait dengan semangat itu tadi ya, berbagi ilmu biar bermanfaat buat orang lain. Kemudian adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, tadi ciri anak soleh adalah mampu bisa baca Al-Quran ya, apalagi kemudian bisa menghafalnya ya. Maka kita bersyukur kalau kita bisa mesantren hafal Quran tuh luar biasa itu kan. Kayak contoh misalnya Edison, Ihsan udah hafal Quran misalnya di Mesir, alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah. Apalagi di sana bisa langsung ambil sanadnya, itu luar biasa itu kan.
Nah ini kan kebanggaan orang tua, apalagi nanti di akhirat kan kalau anak kita hafal, anak kita akan berikan mahkota buat orang tuanya, luar biasa kan. Maka bersyukur, mohon. Nah kita juga mohon terus kepada Allah, nggak ada istilah terlambat. Walaupun anak kita sudah gede, dewasa, ya tidak ada hal yang mustahil. Orang udah tua baru bisa hafal Quran banyak masalahnya. Maka mohon kepada Allah terus mudah-mudahan anak kita semuanya bisa hafal Quran. Amin ya rabbal. Saling mendoakan, saya bisa hafal, anak kita hafal, semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita semua menjadi ahli Al-Quran. Ya. Sampai jam berapa? Udah suruk 40 ya? 20 ya? Suruknya ya? Kenapa? Biasa kan 80 menit setelah subuh ya. Subuh kan tadi lewat 4 ya, lewat 7 ya. Berarti. Baik, sambil menunggu suruk, mungkin ini dulu barangkali ya terkait dengan ini hanya mengganti posisi orang nggak ada. Jadi terkait dengan kewajiban kita kepada Rasul, kembali yang pertama adalah al-imanu bihi, mengimaninya. Yang kedua adalah mahabbatu, mencintainya. Insyaallah barangkali kalau ada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan ya. Mudah-mudahan dengan cara ini ya kita harus semakin yakin dengan keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan mampu juga melaksanakan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya, karena sebagai bentuk orang yang beriman itu tadi kata Allah dia itu mampu melaksanakan perintahnya di atas jihad fisabilillah dengan harta, dengan jiwa. Dan tadi kalau kita mencintai Nabi juga kita harus mengajarkan hadis Nabi. Di antaranya adalah kita diajarkan untuk mencintai Nabi kita, mencintai ahli baitnya, dan tilawatul Quran. Inilah barangkali jamaah yang bisa sampaikan. Sampai nunggu waktu suruk tinggal kurang lebih 10 menit ya. Ada yang mau menambahkan barangkali ini Ustaz Edison atau Sesanto atau Ustaz Ali Ahmed, silakan. Pak Agung biasanya rajin Pak Agung. Ya, Fadal, barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya. Ma ahli baitihi, ahli baitihi.
harus kita sadari bersama sebagai muslim. Yang agak berat memang jihad dalam jihad yang saya pikir mungkin bisa kita lakukan bersama. Yakni adalah menyebarluaskan bacaan Al-Quran ini dengan sekarang sudah banyak metode-metode baca Quran yang memudahkan kita untuk belajar. Dan perlu keberanian juga membaca Al-Quran. Saya pernah dengar ada pakai mic bacanya nggak jelas. Itu terlalu penting, harus belajar dulu. Kalau belajar itu nggak usah pakai mic kalau belajar, ya. Karena apa? Karena bacaan kita belum talaki. Kalau talaki itu artinya kita membaca Al-Quran di depan orang yang kalau minimal di sini agak susah cari ustaz yang memang bersana, ya. Kalau tidak, yang sudah dianggap bisa. Jadi vokalnya nggak jelas, tajwidnya nggak jelas, menggunakan mikrofon, nggak indah bacanya gitu. Bukan masalah indah, nggak indahnya, benarnya itu loh baca kalau benar nggak apa-apa. Kalau indah itu persoalan lain, ya. Ada ilmu lain yang mempelajari ilmu qiraah. Jadi kalau benar baca itu benar sesuai dengan aturan tajwid. Mana letak idgham diguna, mana letak idgham bila guna, mana idgham mimi, mana ikhfa, mana ikhfa syafawi, mana cara yang membaca bagaimana. Kalau belajar baca Quran itu harus dengan guru. Soal itu setiap hari Senin ya, malam hari Senin ya. Malam Senin. Ya, nah, itu baca Qurannya. Kalau sudah bisa membaca ya kebaikan. Kalau yang belum belajar membaca itu perlu jihad. Tilawatul Quran saja itu perlu jihad juga. Kita jarang mungkin ya karena kesibukan kita baca Qurannya jadi agak susah mencari ruangnya, mencari waktunya. Apalagi mempelajari dengan baik dan benar. Dan kalau belajar baca Al-Quran kita adalah guru yang sudah betul-betul punya punya basic ilmu, basic mempelajari baca Quran. Metodenya banyak. Tapi itu bisa menghasilkan bacaan Quran yang baik dan benar itu perlu ketelitian dan kesungguhan. Untuk saya masih belajar baca Quran. Artinya belajar itu terus menerus. Karena bisa jadi ada hukum-hukum di dalam bacaan Quran yang kita tidak tahu. Sementara hukum-hukum bacaan itu banyak di dalam Quran. Nun nikoyah itu apa? Mad lain apa? Ya, kita nggak perlu hafal semua istilah itu, yang penting bacanya cocok sesuai dengan ketentuan tajwid. Kalau kita nggak bisa hafal urutan-urutan bagaimana rumus dalam baca Quran. Nah itu saja qiraatul Quran ini. Qiraatul Quran, baca Quran ini menjadi penting karena dia menjadi bagian daripada harapan kita, benteng kita di akhirat nanti untuk mendapatkan syafaatnya, yakni dengan Al-Quran. Syafi'an li ashabi, bagi yang membacanya itu insya Allah akan menjadi penolong di akhirat. Itu saja. Jazakallah ya, bahasa betul kembali kita harus ada nilai jihad dalam diri kita ya. Dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk juga dalam talabul ilmi, itu dia adalah tilawatul Quran ya. Dan untuk tahapan awal kita nggak dituntut untuk belajar terkait dengan ilmu tajwid, karena kamu
akhiri